Halo semuanya, kami dari kelompok 8, Universitas Negeri Medan, Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi Prodi Pendidikan Akuntansi. Saya Ramadhani Ahmad Sregar dan teman-teman saya sebagai pemateri Jaya Damai Utama Daily, Rivaldo Ruman Raja, Trisa Rama Aryani, Abigail Kanaya Brutu akan menjelaskan tentang materi laporan keuangan. Pengertian laporan keuangan bank. Menurut Ismail tahun 2009, laporan keuangan bank adalah laporan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, perubahan ekuitas, arus kas, serta informasi lainnya yang relevan bagi para pengguna laporan, dengan tujuan untuk mengambil keputusan ekonomi sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada pihak manajemen bank. Selanjutnya ada komponen utama dalam laporan keuangan bank. Yang pertama ada neraca. Neraca merupakan salah satu laporan keuangan utama yang menggambarkan posisi keuangan suatu perusahaan pada periode tertentu. Misalnya neraca per 31 Desember 2005. Dalam perbankan, neraca menunjukkan kondisi keuangan bank yang meliputi 1. Aktiva adalah aset, 2. Liabilitas dengan kata lain kewajiban, 3. Ekuitas itu modal. 2. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan salah satu laporan keuangan yang menggambarkan posisi hasil usaha suatu perusahaan dalam jangka waktu atau periode tertentu. Misalnya laporan laba rugi untuk periode 1 Januari 2005 sampai dengan akhir tahun 31 Desember 2005. Komponen laba rugi terdiri atas pendapatan dan beban. Dalam penyajiannya, bank harus menyajikan laporan laba rugi dengan melompokan pendapatan dan beban menurut karakteristiknya dan disusun dalam bentuk berjenjang. Urutan penyajian laporan laba rugi menurut PSAK nomor 31 revisi 2000 adalah sebagai berikut. Pendapatan bunga, beban bunga, pendapatan provisi dan komisi, beban provisi dan komisi, keuntungan atau kerugian penjualan efek, keuntungan atau kerugian investasi efek, keuntungan atau kerugian transaksi valuta asing, pendapatan dividen, pendapatan operasional lainnya, beban penyisihan kerugian kredit dan aktiva produktif lainnya, beban administrasi umum, dan beban operasional lainnya. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan perubahan modal pemilik atau laporan laba ditahan merupakan laporan yang menyajikan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan bank selama periode bersangkutan. Berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Ekuitas sama dengan aset dikurang liabilitas. Laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menunjukkan aliran uang masuk dan uang keluar atau kas suatu perusahaan dalam satu periode tertentu. Laporan arus kas berguna sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara dengan kas, dan menilai kebutuhan perusahaan untuk menggunakan arus kas tersebut. Catatan atas laporan keuangan CALK. Catatan atas laporan keuangan adalah bagian dari laporan keuangan yang berisi penjelasan rinci dan tambahan informasi mengenai angka-angka yang tercantum dalam laporan utama seperti neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Catatan atas laporan keuangan bertujuan untuk memberikan penjelasan tambahan agar laporan keuangan lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan, membantu menjelaskan angka-angka yang terdapat dalam laporan keuangan. Tanpa catatan atas laporan keuangan, angka-angka dalam laporan utama bisa saja salah dalam nilainya atau kurang dipahami secara utuh. Sekarang kita masuk pada pencatatan transaksi keuangan bank. Pencatatan transaksi keuangan bank dengan contoh transaksi sebagai berikut. Transaksi pada bank ABC bulan Januari 2005. 1 Januari, pemilik menyetor modal 100 juta rupiah. 3 Januari, nasabah menabung 20 juta. 5 Januari, bank memberikan kredit 30 juta rupiah. 10 Januari, bank menerima pendapatan bunga 5 juta rupiah. 15 Januari, bank membayar biaya operasional 2 juta rupiah. 20 Januari, nasabah menarik tabungan 5 juta rupiah.
25 Januari, bank menerima pendapatan jasa 3 juta rupiah. Untuk transaksi tersebut kita lakukan jurnal umum terlebih dahulu, dengan jurnal umum sebagai berikut. Dari jurnal umum tadi kita dapatkan laporan keuangannya. Yang pertama, laporan laba rugi. Laporan laba rugi sebagai berikut. Pendapatan bunga 5 juta ditambah pendapatan jasa 3 juta dengan total pendapatan 8 juta. 8 juta dikurang beban operasional 2 juta, maka laba bersih pada laporan laba rugi senilai 6 juta. Yang kedua, laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas dengan modal awal 100 juta ditambah laba bersih, maka modal akhirnya 106 juta rupiah. 3. Neraca. Neraca dengan aktiva aset kas 91 juta dan kredit nasabah 30 juta dengan total aktiva 121 juta. Dengan pasiva, liabilitas, tabungan nasabah 15 juta, equity atau modal 106 juta, total pasiva 121 juta. Yang terakhir, laporan arus kas. Laporan arus kas meliputi aktivitas operasi. Yang pertama, pendapatan bunga 5 juta, pendapatan jasa 3 juta, beban operasional mengurangi 5 juta tambah 3 juta dikurang 2 juta, maka arus kas operasi adalah 6 juta. Selanjutnya kita akan membahas tentang analisis laporan keuangan bank. Analisis ini pada dasarnya digunakan untuk memahami bagaimana kondisi keuangan satu bank, bagaimana kinerjanya, dan apakah bank tersebut bisa dikatakan sehat atau tidak dalam periode tertentu. Untuk melakukan analisis ini, kita menggunakan data dari laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, arus kas, dan juga perubahan ekuitas. Dari data tersebut, kemudian kita olah menggunakan rasio keuangan supaya hasil analisisnya lebih jelas dan mudah dipahami. Selanjutnya, kita masuk ke analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan merupakan metode yang paling sering digunakan karena lebih praktis dan langsung menunjukkan kondisi bank. Dengan membandingkan angka-angka dalam laporan keuangan, kita bisa melihat apakah bank mampu menghasilkan laba, menjaga likuiditas, serta memenuhi kewajibannya. Baik, sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata ataupun salah dalam artian, kami mohon maaf dan kami akan segera memperbaikinya. Terima kasih yang sudah menonton dan mendengar.